Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Kali ini saya mau memberitahukan tentang peraturan atau yang biasanya yang harus diperhatikan supaya tidak kena denda. Nah, aturan ini sebenarnya dari imigrasi yang akan saya sebutkan, dan juga untuk selalu dipantau ya channel saya ini, jangan sampai pindah channel sebelum saya jelaskan semuanya ya. Perhatikan dulu sampai selesai supaya tahu aturan di sini. Saya di sini akan membagi menjadi 5 bagian ya. 5 bagian peraturan yang harus ditaati untuk keimigrasian, undang-undang keimigrasian ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan yang nomor 1 adalah Curikuk Kwanlipop J35 tentang 외국인 등록 사항의 변경 신고. Ini maksudnya adalah Undang-Undang Keimigrasian nomor 35 atau pasal 35 tentang pergantian data diri pribadi ya, data diri pribadi warga negara asing ya yang tinggal di Korea. Nah, ini seperti misalnya contohnya ya, data kamu apa aja yang biasanya ganti, kebanyakan kan nama, jenis kelamin, mungkin juga ada yang dari cewek ke cowok gitu ya mungkin, terus tahun, bulan, tanggal lahir, dan mungkin ganti kewarganegaraan atau kebangsaan, atau mungkin semua itu kan ada dalam pergantian paspor ya. Kebanyakan data diri tersebut tercantum dalam paspor. Jadi kalau misalkan kamu ganti paspor, data pribadi seperti kamu, semuanya harus lapor ke imigrasi setempat dalam 15 hari sejak pergantian kamu tersebut ya, data pribadi kamu tersebut. Nah, yang nomor 2 adalah Undang-Undang Keimigrasian nomor 36 ya di sini. Nah, di sini Undang-Undang nomor 36 yang dimaksud di sini bahasa Koreanya ya, Curikuk Kwanlipop J36 tentang Ceryu Byongyong Ngesinggu. Maksudnya di sini adalah laporan perubahan tempat tinggal. Atau kamu kalau bekerja kan biasanya kan harus, orang yang pindah itu kan harus melaporkan di mana tempatnya tinggalnya ya. Biasanya kalau sudah pindah kerja biasanya juga tempat tinggalnya juga pindah ya. Biasanya di asrama Kisuksa atau mungkin di luar Kisuksa tersebut gitu. Jadi harus lapor ya. Nah, di sini untuk teman-teman yang harus melaporkan data tempat tinggalnya atau tempat tinggal barunya itu biasanya bisa ke kantor desa terdekat ya di situ, atau yang biasa disebut dalam bahasa Koreanya ada si kun, misalkan Gwangju Gwangyok si, terus misalkan Damyangkun, terus ada up-nya atau kucong ya, atau di up myon yang belakangnya ada tulisannya up myon, atau Dungsamuso ya, atau kantor desa ya, atau juga tempat imigrasi setempat kamu di mana berada. Nah, di sini untuk visa pekerja asing itu dalam 15 hari yaitu kamu harus melaporkan ke tempat-tempat yang telah saya sebutkan tadi ya dalam 15 hari, terkecuali untuk visa yang memegang visa F4. F4 ini harus lapor dalam 14 hari, jadi selisihnya 1 hari gitu ya. Nah, yang ketiga adalah Curikuk Kwanlipop J25 Ceryu Gigan Yonjang Hoka ya. Di sini adalah artinya Undang-Undang Keimigrasian nomor 25. Nah, di sini yang dimaksud adalah isinya ya, izin perpanjangan masa tinggal ya. Kamu semuanya kan di sini kan setelah 3 tahun lepas kontrak dan tambah perpanjangan kontrak 1 tahun 10 bulan, itu kalau undang-undang keimigrasian kamu bisa perpanjang 4 bulan sebelum habisnya masa tinggal kamu ya. Jadi kamu bisa hitung. Tapi kalau untuk Nodongbu beda ya. Kalau untuk Nodongbu, untuk Koyong Center itu kamu harus paling tidak ya minimal itu 1 bulan atau 7 hari biasanya, maksimal 2 bulan. 2 bulan pun kadang data kamu belum masuk gitu kalau kamu sudah bisa memperpanjang kontrak gitu. Jadi yang perlu diperhatikan di sini untuk masa atau undang-undang keimigrasian yang saya sebutkan di sini semuanya adalah paling tidak
maksimal 4 bulan kamu bisa perpanjang izin masa tinggalnya sebelum habis. Nah, sebelumnya untuk perpanjang izin masa tinggal, kamu harus pesan sebelum berkunjung ke kantor imigrasi ya. Kamu bisa lihat website-nya Hai Korea GOKR ya, yang sering saya sebutkan di sini yang bermasalah dengan keimigrasian. Kamu bisa membuka websitenya haikorea.go.kr ya. Nah, yang keempat adalah undang-undang tentang Churiku Kwanlipop 제20 1조. Di sini cek, maksudnya ini kenmucoe byonggyong ya, maksudnya di sini adalah undang-undang keimigrasian nomor 21 tentang pindah alamat kerja ya, atau mungkin ada alamat yang perlu ditambahkan ya di sini. Misalkan kamu bekerja bukan di satu pabrik tapi di 2 tempat ya. Itu sebenarnya kalau tidak ada izinnya tidak diperbolehkan, itu pun harus mempunyai izin dari imigrasi. Jadi harus tambah ya, tambah selain kerja di misalkan di Hanam, misalkan perusahaan A, terus sorenya kalau nggak ada kerja atau mungkin setiap ada tambahan tempat kerja, kamu bisa diperkerjakan juga di perusahaan B gitu. Tapi itu masih satu bos atau masih satu shift, pokoknya satu bos ya, satu shift gitu. Mereka bisa menambahkan tempat kamu kerja tambahan gitu. Nah, di sini maksudnya bisa 2 alamat ya diperbolehkan, mungkin juga lebih, mungkin bos kamu kaya mungkin. Terus yang nomor 5 atau yang terakhir adalah Churiku Kwanlipop 제20 3조 제류 자격 부여. Nah, di sini adalah maksudnya adalah kalau Undang-Undang Keimigrasian nomor 23. Undang-Undang nomor Keimigrasian nomor 23 ini adalah maksudnya di sini setiap orang yang maksudnya orang asing dalam 30 hari harus, misalkan ada seseorang yang hamil di sini terus mau melahirkan ya, dalam 30 hari itu harus mempunyai izin tinggal ya di sini bagaimanapun ya. Misalkan bagaimanapun itu anak tersebut harus mempunyai izin tinggal ya, walaupun asal maksudnya itu orang asing tapi yang mempunyai visa ya, orang tuanya ya di sini yang saya maksud di sini. Kalau tidak mempunyai visa bisa menghubungi, atau mungkin juga ada dendanya ya kalau ingin mendaftarkan kalau orang tuanya adalah orang swasta ya atau visabilillah ya. Nah, di sini harus melaporkannya dalam 30 hari setelah semenjak kelahirannya gitu ya. Jadi nanti dalam 90 hari akan diberikan izin tinggal di sini di Korea ya. Nah, itu semuanya undang-undang atau aturan keimigrasian. Mungkin ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di komen saya, dan jangan lupa untuk selalu subscribe serta lihat, tonton terus, ikuti selanjutnya berita saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.